kembali saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran, dan ini bisa kita petik dari apa yang dilakukan burung. Burung yang tidak punya kesempurnaan akal pikiran seperti kita, seringkali harus kita akui memberikan banyak pelajaran untuk kita. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran dari seekor burung elang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi teman-teman para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya dalam kereta. Teman-teman, kali ini saya pengen sharing sedikit dengan teman-teman ya. Saya sedang di dalam perjalanan pulang ke Cilacap, menikmati perjalanan yang cukup jauh ini. Saya jadi pengen sekaligus menyampaikan ini. Tidak sengaja tadi saya membuka sebuah gambar di Instagram, scroll Instagram ya, sambil menunggu ngantuk, buang waktu kan. Saya menemukan sebuah akun yang memang akun ini setiap posting selalu memposting qiraah rasyidah. Apa sih qiraah rasyidah? Bacaan-bacaan yang memberi petunjuk ya. Rasyidarnya bacaan-bacaan inspiratif gitu loh. Bacaan-bacaan yang memberikan inspirasi, memberi motivasi. Kadang-kadang membuka cakrawala tentang sesuatu yang seringkali sederhana tapi tidak kita perhatikan. Tadi saya melihat, ayo kita share ya page-nya, gambarnya aja dah. Di situ ditulis, di situ ada gambar ya, burung elang dan ikan yang melompat dari air kemudian ditangkap. Oke. Dari itu tersirat, meskipun tidak ditulis, tentu teman-teman tahu apa maksud gambar itu, tapi ada tulisan di situ, kita baca. Pada saat saya membaca tulisan ini, saya tidak membaca tulisannya karena saya sedang shoot ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nah, tadi saya baca, mudah-mudahan masih ingat. Tadi saya membaca, yarzuqullahu kulla tairin ta'amahu walakin la yarmihi lahu fil 'aish. Tadzakkar dzalik. Nah, ya, kalau ada salah sedikit susunannya tidak apa-apa ya, tapi maksudnya pasti sama. Yarzuqullahu kulla tairin ta'amahu. Allah memberikan rizki kepada setiap burung, ta'amahu berupa makanannya. Mengapa kok yarzuqu masih disebut ta'amahu ya? Ini kajian kebahasaan ya. Yarzuqu itu memberi rizki, ta'amahu berupa makanan. Karena rizki tidak hanya makanan, kesehatan juga rizki, waktu luang rizki, ilmu rizki, keluarga rizki banyak. Tapi di sini secara spesifik burung diberi rizki berupa makanannya, walakin akan tetapi layar mihilahu, Tuhan tidak melemparkan ta'am tadi, makanan tadi, lahu untuk burung itu, fil 'aish di dalam kehidupannya. Allah tidak melemparkan makanan untuk burung itu di dalam sepanjang hidup burung itu. Jadi di dalam hidupnya burung
diberi rezeki oleh Tuhan berupa makanan, tapi tidak dengan cara dilempar begitu saja lalu ditangkap oleh burung. Tadzakkar dzalik, ingat itu, ingat itu. Apa di sini yang bisa kita tarik sebagai hikmah, teman-teman? Saya jadi teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Umar bin Al-Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khisaman wa taruhu bitana." Ini hadis sangat populer sehingga saya kira teman-teman banyak yang ingat, banyak yang hafal ya. Rasulullah bersabda, seandainya kalian, atau kalau atau seandainya sama aja, kalau kalian tawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang benar. Haqqa tawakkulihi itu tawakal yang benar, karena ada tawakal yang nggak benar. Apa tawakal yang nggak benar? Dia nggak usaha, nyerah aja. Itu bukan tawakal tapi nyerah. Tawakal itu adalah kepasrahan setelah berusaha. La razaqakum, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian, kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada tayra, kepada burung. Taghdu hisama, ketika pagi, taghdu itu dia pergi di pagi hari, itu taghdu. Hisaman, dalam keadaan lapar, perutnya kosong kalau pagi hari burung itu. Wa taruhu bitana, dan dia akan pulang di sore hari. Tidak ada burung yang pulang di malam hari, ingat itu. Makanya disebut taruhu. Taruhu di sini istirahat. Istirahat bahasa Arab ya. Taruhu itu istirahat. Taruhu istirahat di sore hari. Karena kalau siang hari bukan taruhu. Ya. Nah, ini kajian kebahasaannya main di situ. Taruhu bitonan, dalam keadaan perutnya kenyang. Baik kata taghdu maupun kata taruhu ini kata aktif. Kalau kata aktif artinya burung tidak pernah mendapatkan passive income. Ingat, burung tidak pernah mendapatkan passive income. Selalu burung mendapatkan active income. Mengapa? Karena burung tidak akan mendapatkan rezekinya kalau dia diam saja. Dia taghdu, dia pergi di pagi hari mencari. Karena apa? Karena Allah tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarangnya. Hanya kalau burung itu dipelihara oleh seseorang di dalam sangkar, baru makanannya ditaruh di dalam sangkar. Itu pun tidak dilempar oleh Allah, tapi menggunakan perantara, wasilah. Siapa? Ya kita ini yang punya burung. Saya punya burung di dalam sangkar, pasti beberapa hari sekali saya kasih umpan. Saya kasih makanan, bukan umpan. Umpan itu bahasa Cilacapan, umpannya makanan ya. Oke, teman-teman, apa hikmah dari ini? Hikmahnya adalah, kalau di dalam Al-Quran disebutkan di dalam awal surat ke-12, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di bumi ini selama masih hidup, kan? Melata berarti hidup. Kalau nggak hidup kan dia diam di bawah bumi atau melebur dengan bumi. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu di mana tempat berdiam, tempat tinggal
makhluknya itu yang melata di bumi. Wa ya'lamu mustaqarra wa mustauda'a wa mustauda'a, dan di mana mustauda' itu tempat hartanya atau rizkinya itu disimpan. Oleh siapa? Ya oleh malaikat yang ngurusin itu, ya, malaikat rahmah, ya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya sudah tercatat di dalam apa yang biasa kita sebut sebagai lauh mahfuz, ya. Fi kitabim mubin itu artinya lauh mahfuz. Oke. Kalau dari situ seakan-akan Allah menanggung kita bergerak atau kita tidak bergerak, kita bekerja atau tidak bekerja, kita berusaha atau tidak berusaha, seakan-akan itu ditanggung. Artinya diam pun ditanggung. Nah, tapi sebenarnya bukan. Karena di banyak literatur kita akan mendapatkan rezeki itu kalau kita melakukan sesuatu, kita menggerakkan, kita bergerak. Jadi kalau Prof. Quraish Shihab, beliau pernah menyampaikan dalam 1-2 kesempatan, syarat seseorang atau makhluk mendapatkan rezekinya adalah ada pergerakan, ada gerak. Kalau diam, tidak akan ada rezeki datang mendatanginya. Disitulah sifat rahmah Allah, sifat adilnya Allah. Jadi adilnya Allah harus ada peran manusia. Adilnya Tuhan tidak memberikan setiap orang sama. Setiap orang sama itu belum tentu adil. Karena apa? Karena manusia ada yang diam, ada yang tidur, ada yang kerja, ada yang ngimpi, ada yang macam-macam. Oke. Karena saya di kereta, saya nggak bisa terlalu lama ya menyampaikan ini. Tapi gambar yang tadi saya presentasikan, teman-teman, itu luar biasa. Bahwa burung saja mendapatkan rezekinya, mendapat makanannya, tidak dilemparkan begitu saja ke mulutnya atau ke cengkeramannya kalau elang. Namun bukan mulut ya, kalau burung paruh ya. Namun harus ada usaha, harus ada gerakan yang dilakukan. Kalau elang itu di udara, tapi makanannya ada di bawah air, itu menyeratkan bahwa harus ada usaha. Kadang-kadang usaha itu harus berat, karena seekor burung elang ketika dia masuk ke dalam air, untuk naik ke atas itu juga bukan pekerjaan mudah. Udah gitu harus bawa beban berupa ikan yang dia cengkeram. Kadang-kadang kalau ikannya kebesaran, dia nggak bisa terbang lagi. Jadi seringkali kita sebagai manusia lupa itu. Maka sebenarnya apapun pergerakan kita, apapun usaha kita, apapun yang kita lakukan, selama kita punya tujuan ke sana dan tujuan itu kita rintis jalannya, pasti akan sampai. Bahkan di zaman yang begini modern, melalui apapun kita bisa sampai pada tujuan kita. Dulu ketika Majapahit masih berupa hutan, kemudian dibabat alasnya jadi desa tarik, akhirnya menjadi sebuah imperium yang begitu besar yang menguasai Asia Tenggara. Selamat malam, semangat pagi, tetap optimis.